Bagi pria seperti Herman, martabat diukur dari tebalnya dompet. Kini, kejayaannya hanya tersisa sebagai daftar pada papan sita. Di balik topi biru kebanggaannya, sorot matanya menyimpan bara amarah yang siap melahap siapapun. Sari, istrinya, menyodorkan segelas air dengan tangan gemetar. Namun bagi Herman, ketenangan terasa seperti penghinaan. Herman tak membutuhkan air. Ia mendambakan emas, kemewahan, dan hormat yang telah hilang. Langkahnya menuntunnya ke gang gelap yang tak pernah disentuh cahaya matahari. Tempat nalar diganti dengan hal mistis. Aroma kemenyan bercampur darah ayam cemani menyambutnya di pondok sang dukun. Dukun itu menyerahkan botol kecil berisi cairan hitam pekat. Bayarnya mahal, Herman. Bukan hanya nyawa, tapi pengabdian penuh. Tanpa ragu ia meneguk cairan ritual itu. Rasa amisnya berubah menjadi sensasi manis kekuasaan di lidahnya. Ia pulang dengan sosok putih melayang di belakangnya. Indah, namun mematikan. Malam itu, Herman mengunci pintu kamar. Tanpa sadar, ia baru saja mengurung takdirnya sendiri dalam neraka. Kamar itu dipenuhi aroma bunga kantil, harum yang menusuk dan mengundang maut. Dari langit-langit gelap, jemari pucat menjulur turun perlahan. Sekar Arum menampakkan diri, kuntilanak dengan keelokan yang melampaui kata manusia. Bisikannya menyentuh telinga Herman, selembut madu, namun setajam bilah sembilu. Herman terpaku. Kulit Sekar Arum sedingin salju, tetapi pesonanya membakar keinginannya untuk bercocok tanam. Di malam Jumat itu, Herman menyerahkan diri pada sang arwah, pertemuan antara keserakahan dan kutukan. Mata Herman memerah, seolah ada sesuatu yang tersedot perlahan dari jiwanya. Di balik pintu, Sari berdiri kaku, mendengar napas berat suaminya bercampur tawa melengking, menyeramkan. Herman merasa melayang tinggi, tak menyadari bayangannya di dinding mulai berubah rupa. Pagi membawa keajaiban. Koper berisi emas tergeletak di ranjang. Herman merasa dirinya menang. Uang mengalir deras. Kantornya kembali megah. Namun pikirannya tetap terperangkap di kamar gelap itu. Ia menghadiahi Sari perhiasan mahal, tetapi tak pernah lagi menatap mata istrinya. Hidangan mewah terasa hambar bagai bangkai. Hanya sentuhan Sekar Arum yang ia dambakan. Dunia luar tak lagi berarti. Baginya, Sekar Arum adalah satu-satunya realitas yang berharga. Setiap sentuhan dan bercocok tanam dingin sang arwah menjadi sesuatu yang dirindukan, lebih kuat dari rasa apapun. Wajah Herman yang dulu gagah, kini cekung. Topi birunya menutupi kepala yang mulai menipis rambutnya. Pesona Sekar Arum menagih korban, dan Herman rela menyerahkan saingan bisnisnya. Setiap korban tumbang, Sekar Arum kian nyata, sementara Herman kian memudar. Ia melihat Sekar Arum di mana-mana, di meja kerja, di dalam mobil, membisikkan satu kata, lagi. Sari menemukan bunga kantil dan cairan hitam di bawah ranjang. Sari tersenyum sinis. Malam-malam berlalu dalam aroma kantil. Wajah Herman makin pucat
dan cekung. Uang terus mengalir, tapi pikirannya tetap terikat pada kamar gelap itu. Ia sering merasa Sekar Arum berdiri di belakangnya, mengikuti setiap langkahnya. Tubuhnya menyusut, bahunya membungkuk, dan napasnya terasa berat. Dengan tangan gemetar, Herman berdiri di depan cermin, menatap pantulannya sendiri. Saat bercermin, Herman tak lagi melihat pria tampan, melainkan sosok pucat seperti mayat bertopi biru. Sekar Arum menampakkan wajah aslinya. Kulit indahnya terkelupas, memperlihatkan ulat-ulat menggeliat. Sari duduk tenang, mengasah keris pusaka. Gesekan logamnya berdenting, bagai lonceng kematian. Herman hendak melarikan diri, tetapi rambut panjang Sekar Arum melilit kakinya dan menyeretnya ke ranjang terkutuk. Sari memasuki kamar. Sinar senter menyorot Herman yang terjerat gulungan rambut hitam membusuk. Sari menunjukkan foto lama. Masih ingat perempuan ini, Mas? Itulah adik Sari, wanita yang pernah dihamili dan ditinggalkan Herman hingga memilih mengakhiri hidupnya. Namanya Sekar Arum. Mata Herman membelalak. Ia sadar kecanduannya bukan berkah, melainkan skenario balas dendam yang terencana. Sekar Arum tertawa, dan kini suaranya sama persis dengan suara Sari. Emas itu berubah menjadi dedaunan kering. Kekayaan Herman hanyalah tipuan. Arwah Sekar Arum melebur ke dalam bayangan Sari. Dua jiwa menyatu dalam dendam. Tubuh Herman menyusut. Tulangnya retak dan mengecil dengan bunyi mengerikan. Kaos putihnya kini menggantung longgar, menelan tubuhnya yang kian kecil. Sari mengambil topi biru yang terjatuh. Topi ini masih bagus, Mas. Tapi sekarang kebesaran untukmu. Herman telah berubah menjadi makhluk kerdil berkulit keriput dengan mata diliputi ketakutan. Sari mencengkram leher Herman yang kini menjelma tuyul peliharaannya. Ia dimasukkan ke dalam toples kaca, rumah barunya untuk sisa keabadian. Sari duduk di kursi pimpinan perusahaan. Gaun merahnya berkilau dari hasil tumbal suaminya. Di dalam toples, tuyul Herman menangis darah. Ia meraih harta, namun tak pernah bisa menikmatinya. Sari menjatuhkan koin emas ke dalam toples. Cari lagi, Mas. Jangan berhenti. Sekar Arum berdiri di belakang Sari, setia menjaga seperti bayangan abadi. Topi biru itu kini hanya pajangan di lemari. Kenangan tentang pria yang runtuh oleh nafsunya. Sari menatap lurus ke depan. Matanya menyala merah delima. Siapa berikutnya yang ingin kaya? Berhati-hatilah dengan apa yang kau persembahkan pada malam, karena seringkali kaulah yang menjadi santapannya.